Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, para jajaran tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama yakni Amuna Ki Haji Lutfi Basri mata'alallahu biduli hayati syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlancar rezeki beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan dimana tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat kesehatan, maka mana mungkin kita bisa duduk hadir dalam majlis yang penuh barokah ini. Maka sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dan kita yang senantiasa bersolat kepada beliau, semoga kelak di yaumul kiamah kita ditolong dengan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah yang tidak bertakwa kepada Allah, jauh daripada Allah dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka matinya atau wafatnya juga berbeda, Pak. Yang satunya orang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, orang itu kalau dia beriman kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah matinya atau wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, bila orang itu jauh daripada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka bagaimana caranya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ini? Sebenarnya banyak sekali cara-cara kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ini. Tapi di sini Al-Fakir bicara tentang 3 hal. Jadi mana Pak insya Allah bila kita mengerjakan 3 hal ini, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang pertama? Yang pertama ialah al-istiqomah. Maksudnya istiqomah di sini ialah bukan kita mengerjakan amal yang tertentu lalu dilakukan terus-menerus. Itu definisi yang kedua. Definisi yang pertama ialah al-luzum lil manhajil mustaqim. Ialah selalu berada di jalan yang lurus, selalu berada di jalan yang benar. Ya. Dimanapun kita berada, kita menjaga takwa kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah, baik di luar rumah, di luar kota, dalam kota dan sebagainya. Dimanapun kita berada, tetap menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hadir dalam majlis taklim. Dikatakan ciri-cirinya orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah ialah Allah mudahkan dia agar duduk hadir di majlis taklim. Sebagaimana hadis yang masyhur Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang Allah menghendaki dia dalam dia ilmu agama. Pertolongan ini ma'asyiral ya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dalam majlis ini yang niat untuk menuntut ilmu, ya ngaji, tafsir, mudah-mudahan kita termasuk wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ialah sedekah. Dikatakan shadaqatus sirri tudfi'u mi'atal sur. Dikatakan ialah sedekah secara sembunyi itu dapat menolak daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kalau kita ini bersedekah,
apalagi sedekahnya itu tersembunyi, yang dimana hanya dia dan Allah saja yang tahu, maka itu dapat mencegah daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita ini semuanya yang hadir dalam majlis ini mungkin kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka apa? Jangan sampai lupa bertobat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'una. Setiap semua bani Adam atau cucunya Nabi Adam, maksudnya kita ini semuanya, pasti pernah berbuat yang namanya dosa. Pasti pernah berbuat namanya kesalahan. Maka apa? Maka wa khairu khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa atau sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, karena at-tawwabun ialah yang bertaubat. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin kita ini hidup yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Dikatakan juga oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia berkata, fa'lam anna su'al khotimah rutbataini ihdahuma a'dhamu min al-ukhra. Dia berkata, ya, ada dua tingkatan yang di mana dua tingkatan ini, tingkatan yang paling rendah dan tingkatan yang paling tinggi daripada su'ul khotimah. Jadi intinya su'ul khotimah ini dibagi menjadi dua. Yang dimana banyak sekali orang yang terjerumus daripada dua tingkatan ini. Yang pertama kata Imam Ghazali, yang pertama ialah wafat saat sakaratul maut, tapi apa? Masih memikirkan dunia, masih memikirkan kekayaan, masih memikirkan harta, rumahnya yang megah, mobilnya yang megah. Banyak orang seperti ini, wafatnya masih memikirkan harta dunia, wafatnya masih memikirkan kekayaan. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin. Maka pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu ini agar kita bisa tahu, agar kita ini bisa terhindar daripada cinta kepada dunia. Yang paling tinggi, yang kedua ialah mati dalam keadaan kufur. Pada saat sakaratul maut dia ini wafat dalam keadaan masih ragu kepada Allah atau mengerjakan perilaku atau amalan orang kafir. Contohnya saya ikut merayakan hari Natal di sana, yang dimana haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man tasyabba bi qaumin, siapa orang yang mengikuti perilaku orang-orang suatu kaum, maka apa? Bahwa minhum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Jadi misalnya saya melakukan atau ikut merayakan acara hari Natal, maka apa? Maka saya termasuk daripada orang Kristen, orang Katolik, orang kafir. Lalu ternyata saya mati dalam keadaan merayakan hari Natal, maka disebut mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena melakukan amalan atau pekerjaan orang-orang kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.